Halo keluarga Mas Indonesia, di episode kali ini Anda bertanya, Goldfather menjawab. Pertama, Goldfather akan bagi hadiah bagi penanya di episode yang pertama. Goldfather belum umumin tuh siapa pemenangnya ya. Dan di episode kedua ini ada 10 pertanyaan yang Goldfather coba jawab, dan nanti juga ada pengumuman siapa pemenang di episode kedua ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan yang masih mengganjal, silakan diisi di link yang sudah Goldfather sediakan di deskripsi video ini. Silakan diisi formulnya dan pertanyaannya. Siapa tahu Anda terpilih dan bisa jadi pemenangnya ya. Oke, simak video berikut ini ya. 10 pertanyaan di episode kedua. Gudamemas.com, tambah sekeping lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Emas Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Kali ini di episode yang kedua, Anda bertanya, Goldfather menjawab. Akan ada 10 pertanyaan yang coba Goldfather jawab sekarang. Namun sebelumnya Goldfather ingin umumkan siapa pemenang Anda bertanya, Goldfather menjawab di episode yang pertama. Waktu itu ada 6 pertanyaan. Pemenangnya adalah Mas Muhammad Rivaldi dari Jakarta. Yang pertanyaan waktu itu, bagaimana cara investasi emas buat mahasiswa ya. Karena Goldfather sangat support teman-teman yang masih muda, sudah sadar tentang investasi emas ya. Istilahnya generasi emas lah. Kalau disingkat jadi gemas. Kalau dipanjangin generasi emas Indonesia disingkat jadi gemesin. Oke, hidup gemesin. Hadiahnya dari Goldfather, kaos The Goldfather nih. Ya, nanti dihubungi sama tim Goldfather Channel, I'm your girlfriend. Oke, dipakai. Kalau nanti kita kumpul-kumpul pakai ya kaosnya, biar samaan. Baik, itulah tadi pemenang yang pertama, Mas Rivaldi. Selamat ya, dan juga terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semuanya. Sekarang masuk ke episode kedua. Pertanyaan yang pertama adalah dari Mbak Afrida Haryanti, Jawa Tengah. Pertanyaannya, baiknya apakah harus membeli sekarang atau nanti tunggu turun? Udah dijawab ya dengan video yang kemarin. Tapi ada pertanyaan lagi nih. Lalu jika baiknya menunggu harga emas turun dialihkan untuk membeli perhiasan, bagaimana? Apakah sama saja atau lebih baik uangnya dialihkan untuk investasi digital lainnya? Mohon bimbingannya Om, karena saya hari ini niat ingin membeli emas antam, tapi saya masih ragu dan takut kalau emas turun dan akhirnya saya rugi. Mbak Frida Haryanti, kalau kita berbicara investasi emas, maka Goldfather menyarankan untuk fokus pada emas batangan. Bisa dipilih tuh, banyak emas batangan di Indonesia, salah satunya antam ya. Jangan emas perhiasan, please. Kecuali pakai teknik khusus bisa dapat emas perhiasan dengan harga murah. Itu yang pertama. Jadi kalau terkait dengan nanti beli sekarang lalu harga turun, gunakan teknik mendapatkan emas dengan harga hemat atau murah yang diajarkan di grup keluarga emas Indonesia. Itu materi pertama gratis loh, bisa dipakai. Dan kalau takut untuk rugi, silakan disimak video Goldfather di atas ini ya. Persiapan kalau harga emas turun ya. Dengan video-video itu insya Allah Mbak Afrida nanti nggak galau lagi untuk berinvestasi emas. Kalau ada dananya untuk beli emas, dibelikan saja nggak apa-apa, secukupnya ya, tidak usah panik buying ngeborong. Yang kedua dari Mbak Rena Azizah, Jawa Barat. Tadi Jawa Tengah, sekarang Jawa Barat ya. Goldfather, sebelumnya terima kasih karena saya investasi emas awalnya termotivasi setelah menonton video Goldfather. Alhamdulillah, selamat ya. Gaji pertama saya langsung saya buat tabungan emas Pegadaian dan cicil emas Pegadaian. Wow, amazing, mantap. Yang ingin saya tanyakan adalah, kalau saya menjual emas saya dalam jumlah besar, misalkan untuk membangun rumah, apa bisa dijual kembali ke Pegadaian dalam jumlah banyak? Ini yang paling pas penjawabnya orang Pegadaian. Cuma kalau Goldfather sih yakin ya, kalau kita nabung di Pegadaian, jual lagi tabungan emas kita ke Pegadaian, insya Allah Pegadaian mampu lah. Ya karena Pegadaian kan termasuk BUMN yang kinerjanya oke ya, nggak usah ragu-ragu ya. Aman kok insya Allah Mbak Rena Azizah dari Jawa Barat ya. Yang ketiga dari Mas Ahmad Afandi, baiknya emas fisik atau emas digital Goldfather? Ini sudah Goldfather jawab di video di atas ini. Silakan disimak ya Mas Ahmad Afandi. Berikutnya yang keempat dari Mas
Ain Hari S, Banten. Menurut Goldfather, apakah emas Elementam yang sudah CRTI perihal tahun produksi akan mempengaruhi harga jual kembali? Jawabannya tergantung. Ya, tergantung apa? Satu, tergantung kita menjualnya kemana. Ya, kalau kita menjualnya ke butik Antam, maka mau emas lama atau emas baru itu dinilai sama. Ya, nggak usah ragu-ragu. Tapi kalau dijual ke selain butik Antam, ke toko emas ya, bisa jadi emas yang lama dibedakan harganya dengan emas yang baru, bisa jadi ya. Tapi kalau ke Antam semuanya dinilai sama. Kalau begitu gimana menyikapinya? Coba aja cari beberapa tempat survei harga untuk mendapatkan harga terbaik saat kita mau menjual emas kita ya. Survei jalan offline atau sekarang karena lagi PSBB surveinya lewat online aja ya. Beberapa toko yang punya website silakan, buybacknya berapa sih? Yang kelima adalah Sitris Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana cara atau tips memilih tempat yang tepat untuk menabung emas secara online? Mengingat banyak wadah atau sarana yang menawarkan untuk menabung emas secara online. Terima kasih. Untuk menjawab ini, Goldfather sudah memberikan video terkait dengan perbandingan beberapa tabungan emas digital. Dari sisi kepemilikan, dari sisi harga beli dan harga jual, juga dari sisi biaya. Ya, bisa ditonton lagi videonya ya, Mbak Sitris dari Jakarta. Sekarang yang ke-6 dari Mbak Nastia Cila Zarabiu, Jawa Barat. Nah, pertanyaannya panjang juga nih. Saya ingin tanya Pak, kebetulan saya pemula. Tabungan saya alhamdulillah cukup untuk beli logam mulia 5 gram. Saya ingin tanya, jika untuk pemula seperti saya, sebaiknya beli langsung 5 gram atau dipecah 1 gram 2 keping, 3 gram 1 keping. Tujuan saya tidak hanya untuk invest, tapi ingin jual beli juga agar saya mendapat penghasilan. Mohon jika berkenan mau menjawab dan menjelaskan pertanyaan saya. Baik, Mbak Nastia Cila Zarabiu dari Jawa Barat, ini udah masuk ke bisnis emas ya, jual beli emas. Ini kita berbicara tentang stok. Buat teman-teman yang sudah mulai berbisnis emas, wabil khusus member group training bisnis emas gudangmas.com, itu Goldfather kasih tahu stok kita disesuaikan dengan segmen pasar kita. Contoh, segmen pasar kita kebanyakan yang setengah gram, 1 gram. Ya udah, fokus di stok yang ke situ. Kalau stoknya yang menengah ke atas bisa 10, 25 gitu misalnya. Kalau segmen yang gede nih, yang 50, 100, silakan diperbanyak stok yang di situ. Tapi secara umum untuk kepingan emas favorit, Goldfather sudah pernah jelaskan di videonya ada di atas ini ya. Waktu itu kepingannya yang favorit 5 dan 10 gram. Mungkin sekarang bisa bergeser tuh menjadi 3 dan 5 gram. Karena 10 gram udah 10 jutaan. Jadi begitu Mbak Nastia Cila Zarabiu. Ya, kepingan favorit 5-10 gram. Tapi kalau mau stok 1 gram 2 keping, 3 gram 1 keping, it's okay. Silakan dipilih. Sesuaikan dengan segmen pasar kita nanti ya. Yang ke-7 dari Mbak Devi Dwi Ani, Kalimantan Timur. Apa nih? Bagaimana tanggapan Goldfather jika emas batangan dijadikan sebagai dana darurat? Nah, Mbak Devi mohon dipahami bahwa emas ya dan uang cash itu punya karakter yang berbeda. Ya. Contoh nih, saya simpen emas semuanya, nggak punya uang cash atau uang di rekening. Tiba-tiba jam 12 malam saya butuh, ada keperluan mendesak yang harus dibayar saat itu juga. Kita mau jual emas kita kemana? Jam 12 malam, toko-toko pada tutup. Jadi untuk dana darurat tetap harus dibagi ya kalau mau nih. Kan kalau para pakar perencana keuangan tuh biasa mengajurkannya siapkan dana darurat 3 bulan pengeluaran misalnya ya. Kita bisa pilih sepertiganya kah atau 2/3-nya yang dibelikan emas. Tapi dana cash tetap harus ada karena dana darurat itu butuh untuk segera dicairkan. Gitu pendapat Goldfather ya. Jangan sampai nggak ada, tetap harus ada dana cashnya. Yang ke-8 dari Mas Ginanjar, Jawa Barat. Cara mengelola emas supaya ada keuntungan bagi kita gimana Pak? Saya menyimpan terus malah tidak dijual-jual. Apa seperti itu? Baik, mungkin maksudnya begitu ya.
Apakah baik menyimpan emas terus tapi tidak dijual-jual? Mas Ginanjar Jawa Barat, nih bagus pertanyaannya karena sudah berpikir ya lebih maju lagi, tidak sekedar investasi, tidak sekedar lindung nilai, tapi sudah berpikir bagaimana agar emas yang kita miliki itu bisa produktif. Tanda-tanda dapat hadiah nih. Kalau kita punya emas dan ingin mendapatkan keuntungan, salah satu teknik yang sederhana adalah lakukanlah proses jual beli atau berdagang emas kayak Goldfather. Jual beli ya. Tiap hari ada keuntungannya, emas kita jadi produktif. Itu teknik yang pertama. Kalau mau belajar bisnis emas, silakan teman-teman klik link di deskripsi video ini. Di situ sudah ada linknya kalau teman-teman ingin ikut training bisnis emas bersama Goldfather dan tim ya. Cara kedua membuat emas kita produktif adalah, contoh nih, kita mau membangun usaha, membutuhkan modal 10 juta. Kita punya emas 15 gram. Emas kita bisa kita gadaikan dulu. Dan hasil gadainya kita gunakan buat usaha. Hasil dari usaha kita gunakan buat menebus emasnya. Ya, emas kita jadi produktif. Silakan dipertimbangkan tuh, itu simpelnya ya, Mas Ginanjar. Yang ke-9 pertanyaannya adalah dari Mbak Sandra Natalia Sunarno, DKI Jakarta. Kalau sekarang mulai terpikir untuk investasi emas, apakah mulai membeli walau harga sudah naik? Tips penyimpanan emas yang baik bila di rumah dan tak memiliki brankas karena baru memulai menyimpan emas bagaimana? Maksudnya nanya, gimana kalau tips menyimpan emas di rumah ya, karena nggak punya brankas. Oke, baik Mbak Sandra, apakah mulai membeli waktu harga sudah naik? Silakan tonton video Goldfather di atas ini ya. Harga emas naik kita beli atau jual ya, itu sudah dijelaskan panjang lebar. Lalu tips penyimpanan emas yang baik bila di rumah nggak punya brankas. Oke, tipsnya ada 2 bagi yang mau nyimpan emas di rumah. 1, kedua, jadi cukup kita dan Tuhan aja yang tahu di mana kita simpan emas. Nggak usah dikasih tahu, simpen di bawah kasur, nggak usah ya, nggak usah dibahas ya, simpen aja sendiri. Tapi Mbak Sandra, kalau memang kita lihat lingkungan kita dirasa kurang aman ya untuk simpen barang berharga di rumah dan kita belum bisa untuk membeli brankas, kita bisa gunakan produk safe deposit box yang disediakan oleh perbankan dan juga Pegadaian. Bisa hubungi bank-bank terdekat atau Pegadaian terdekat yang menyediakan layanan safe deposit box. Demikian ya Mbak Sandra, nanti di SDB itu bisa nyimpen gak cuma emas ya, bisa surat-surat, sertifikat, ijazah dan sebagainya. Dan yang terakhir untuk episode kedua Anda bertanya Goldfather menjawab adalah dari Mbak Resi Ladina, Jawa Tengah. Dear Goldfather, saya beli emas Antam di toko emas, bukan galeri Pegadaian 24 atau butik Antam. Kenapa ya tiap saya jual harganya di bawah standar? Apakah memang dipotong pajak atau bagaimana? Misal, saya buyback 5 gram yang seharusnya 4580 menjadi 4.500.000, padahal tidak lebih dari 10 juta transaksinya. Tapi kalaupun dipotong pajak juga nggak apa-apa. Tapi kok penjual tidak menyampaikannya ya? Mohon edukasinya. Maksudnya toko tempat dia menjual. Mbak Resi Ladina, kalau merasa harga saat kita menjual emas itu kurang optimal, tips dari Goldfather adalah 1. Survei harga-harga toko setempat. Tadi ya udah disebutkan, surveinya bisa offline, datang satu-satu, atau secara online. Cari website toko-toko emas yang terpercaya, cek harga buybacknya berapa. Ya, siapa tahu di atas harga toko emas tempat ya. Bisa jadi. Lalu kontak, hubungin. Misalnya di mana tuh? Ya carilah toko emas online gitu ya, yang ada websitenya. Di situ bisa jadi patokan kita untuk pembanding ya. Jadi harus rajin-rajin survei harga emas kalau kita mau jual. Atau yang kedua adalah gunakan teknik menjual emas harga tinggi yang diajarkan di grup Keluarga Emas Indonesia, gratis ya. Silakan bergabung Mbak Resi Ladina. Itulah tadi 10 pertanyaan di episode kedua. Anda bertanya, Goldfather menjawab. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Dan pemenangnya untuk episode kedua hari ini adalah Mas Ginanjar dari Jawa Barat. Selamat Mas Ginanjar mendapatkan hadiah kaos The Goldfather ya. Seragam kita ya Mas.
selamat. Itulah tadi teman-teman episode kedua Anda bertanya Golfar menjawab. Bagi yang ingin bertanya silakan klik link di deskripsi video ini untuk menyampaikan pertanyaannya. Siapa tahu di edisi berikutnya Andalah pemenangnya. Terima kasih. Stay calm and buy gold before it's too late. One family, 1 kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Mas Indonesia dimanapun. Nyamuk gede amat. Tuh.